Hari ini kita membahas kitab Pengkhotbah. Kemungkinan besar ditulis oleh Salomo, dan seharusnya kita sudah kenal Salomo sebab sejak minggu kemarin kita sudah membahas dia. Jadi kalau Anda ingin tahu dia hidupnya kapan dan dia menjadi raja kapan, minggu kemarin di sesi terakhir kita sudah ada timeline di papan tulis yang Anda bisa check out. Jadi langsung aja kita bahas beberapa hal yang lain mengenai Salomo. Siapa dia? Dia adalah anaknya Daud, seorang raja juga, penerusnya ayahnya Daud. Dan dia dikatakan dalam Alkitab orang yang paling berhikmat sepanjang masa, bahkan 3 kitab dia yang tulis. Dia menulis sebagian dari Amsal, dia menulis Pengkhotbah yang kita bahas hari ini, dan dia juga menulis Kidung Agung yang akan kita bahas di sesi yang berikut. Dan langsung aja coba kita mau melihat isi daripada kitab Pengkhotbah ini apa. Dan kita akan baca saja Pengkhotbah 1 ayat 2 sampai 4. Dikatakan begini. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunannya satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Jadi Salomo di sini mengatakan, dan kembali kemungkinan besar ya, ini Salomo yang menulis semuanya, katakan semuanya sia-sia, dan kata sia-sia adalah sebuah kata yang sering sekali muncul di dalam kitab Pengkhotbah ini. Dan ditambahkan sia-sia apa? Sia-sia semua hal yang kita lihat yang ada di bawah matahari, yang ada di bawah langit. Istilah ini pun di bawah matahari akan sering keluar di sini. Nah, kenapa sia-sia? Dikatakan bahwa generasi yang satu berlalu dan generasi yang satu pun akan datang, tapi semuanya juga lenyap. Dan kalau kita baca seterusnya hal-hal yang lain yang dibahas di dalam Pengkhotbah, dikatakan bagaimana semuanya berlalu, semuanya melelahkan, semuanya menjenuhkan. Menjadi berhikmat pun sia-sia karena malah menambah susah hati. Menjadi berpengetahuan membuat malah ada banyak kesedihan. Manusia nggak pernah akan puas, manusia nggak pernah akan kenyang. Bahkan di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 11, Salomo mengatakan bahwa yang di masa depan nanti, bahkan mereka nggak akan ingat akan kita. Sehingga semuanya benar-benar sia-sia. Jadi kita melihat bahwa kelihatannya perspektif dari penulis Pengkhotbah ini sangat negatif sekali. Apakah ini ditulis oleh Salomo dan apakah benar dia orang yang paling berhikmat kalau bisa bertulis seperti ini? Nah, coba kita melihat tujuan penulis atau Salomo kemungkinan besarnya di balik dia menulis ini semua. Di dalam pasal yang sama, pasal 1, sekarang ayat 12 dan 13, dikatakan begini. Aku Pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Jadi tujuan Salomo di sini untuk menulis Pengkhotbah, untuk dia menyelidiki semua yang terjadi di bawah matahari, di bawah langit. Dan kita sudah tahu dari awal memang dia sudah berikan konklusinya bahwa semua yang nanti dia selidiki ternyata semuanya sia-sia. Tapi tetap aja di sini dia membahas bagaimana dia mau belajar dulu untuk menyelidiki. Dia belajar dan dia belajar, berpengetahuannya bertambah dan hikmatnya bertambah. Tapi dia anggap sia-sia. Dan juga dia coba dengan cara yang lain untuk menyelidiki hal-hal yang terjadi di bumi ini. Kalau kita baca di dalam Pengkhotbah ini, dikatakan bagaimana dia juga berusaha mencari tahu dengan menikmati hidup. Dan contohnya Pengkhotbah 2 ayat 10, di sana dikatakan bahwa gak ada satupun yang dia ingini dalam hati maupun dengan mata yang dia menahan. Semua yang dia ingini dia lakukan. Dengan kata lain dia mengikuti nafsunya. Dan di sana pun dia temukan semuanya sia-sia. Di luar Pengkhotbah pun kita tahu Salomo seperti apa. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3 dan seterusnya contohnya di sana dikatakan bagaimana benar Salomo nggak menahan apapun yang dia ingini. Bahkan dia punya 700 istri dan 300 selir. Dan itu pun tidak membuat hidupnya menjadi puas. Dan bahkan dijelaskan di sana bagaimana istri-istri tersebut di akhir hidup dia, waktu dia sudah tua, mereka yang membuat Salomo gak ikut Tuhan lagi 100%. Karena sekarang hatinya mulai juga beralih ke ilah-ilah, ke Allah-Allah, dewa-dewa yang lain. Dan dia temukan, mengikuti nafsu pun semuanya sia-sia. Dan dia coba dengan cara yang lain untuk menyelidiki semua hal yang terjadi di bumi ini. Dia berusaha dengan bekerja.
Dia dengan mempraktekkan hal-hal yang dia mengetahui. Tapi itu pun ternyata ditemukan sia-sia. Jadi setelah dia belajar, menikmati hidup, dan dia bekerja, konklusinya apa? Kembali ke yang tadi, semuanya sia-sia. Nah, kata sia-sia ini, atau dalam bahasa Inggris kita baca, meaningless, everything is meaningless, sia-sia, semuanya sia-sia belaka. Kata ini muncul 38 kali di dalam kitab Pengkhotbah. Dan terjemahan literalnya, atau terjemahan kata per katanya dari kata sia-sia dalam bahasa asli, adalah kata yang kalau diterjemahkan menjadi kata di Indonesia uap, atau bahasa Inggrisnya vapor. Dan kalau sia-sia itu cuma mungkin seperti tafsiran, tapi kata literalnya adalah uap. Jadi bicara mengenai hidup ini seperti uap, semuanya apa? Sementara. Jadi memang kalau kita lihat, persis itu yang dimaksudkan juga. Coba kita lihat contoh yang lain. Pengkhotbah 9 ayat 2 sampai 3. Jadi walaupun memang bisa diartikan bahwa semua itu sia-sia, tapi kalau diartikan dengan sementara, semuanya sementara, juga sangat cocok di setiap ayat. Kita lihat Pengkhotbah 9 ayat 2 dan 3. Dikatakan, segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun orang yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Ayat 3. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama, hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian apa? Mereka menuju alam orang mati. Bicara tentang bagaimana mau itu orang benar, orang gak benar, baik gak baik, semuanya hidupnya sementara, satu saat akan mati. Dan bahkan kalau kita teringat, di dalam Yakobus pun, Yakobus pernah pakai ilustrasi yang mirip. Di dalam pasal 4 dia berikan perumpamaan mengenai bagaimana seharusnya hidup kita merencanakan Tuhan. Karena dikatakan hidup kita seperti uap saja. Sebentar ada, sebentar lagi nggak ada. Jadi sia-sia sekali hidup kita kalau kita nggak libatkan Tuhan, sehingga hal-hal yang kita buat nggak berarti. Mendingan hidup yang singkat ini yang seperti uap, kita libatkan Tuhan, sehingga berdampak untuk kekekalan. Jadi itu yang Yakobus katakan, dan kurang lebih kita melihat mirip juga dengan apa yang dikatakan oleh Salomo di sini. Tapi sekarang saya mau bertanya, apakah ini yang menjadi berita firman Tuhan? Bahwa hidup ini dan perbuatan kita semuanya sia-sia? Jawabannya begini, iya jika. Ada kata jikanya. Iya jika hidup ini dan perbuatan yang semua yang kita buat hanya sekedar di kategori di bawah langit atau di bawah matahari. Dan itu sebuah bahasa lain untuk mengatakan kalau itu di luar Tuhan, dilakukan oleh orang-orang yang tidak kenal akan Tuhan, bersifatnya duniawi. Sehingga Salomo di sini berikan konklusi di akhir pengkhotbahnya. Ayat-ayat terakhir, itu pengkhotbah 12 ayat 2 dan 3. Ini kedua ayat terakhir dari seluruh kitab ini, dia katakan begini. Bahwa lagi pula kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi konklusinya begini, memang semuanya sia-sia jika dilakukan di luar Tuhan. Tapi kalau hidup kita takut akan Tuhan, Tuhan satu saat akan mengadili. Dan kalau kita melakukan benar untuk Tuhan, kita tahu bahwa satu saat untuk selama-lama kita akan mendapat upahnya. Jadi maksudnya begini, dan juga ini antara lain kenapa pengkhotbah ditulis. Kita melihat bagaimana dalam Alkitab ditunjukkan kita sebagai anak Tuhan seharusnya hidupnya bagaimana. Yaitu hidup takut akan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan Dia. Namun kenyataan kalau kita melihat di dunia ini, melihat orang lain yang tidak kenal Tuhan, kadang-kadang kita melihat mereka yang gak kenal Tuhan ada yang kaya, sedangkan juga ada anak Tuhan yang tidak kaya. Kadang-kadang kita melihat orang yang tidak kenal Tuhan ada yang sehat, sedangkan ada yang anak Tuhan yang gak sehat. Ada yang tidak anak Tuhan tapi kelihatannya hidupnya happy,
Walaupun kita tahu kesenangan mereka itu cuma sementara, sedangkan kita lihat mungkin anak-anak Tuhan yang hidupnya belum tentu semua yang mereka lakukan menyenangkan. Karena mungkin ada tugas-tugas yang Tuhan berikan yang berat bagi mereka, dan itu namanya pikul salib. Tapi intinya jangan iri. Ngapain kita iri? Karena hidup mereka yang tidak di dalam Tuhan, akhirnya membawa kepada kematian kekal, kepada neraka. Sedangkan upah kita adalah untuk selama-lamanya surga. Sehingga walaupun kelihatannya hal-hal yang mereka nikmati itu indah, tapi kalau cuma sekedar di bawah matahari, di bawah langit, bicara di luar Tuhan, yaitu semuanya sia-sia saja. Jadi di bawah matahari atau di luar Tuhan, benar kata penulis pengkhotbah di sini, bahwa semuanya melelahkan. Tapi kata Yesus Kristus, datanglah kepada saya, maka saya berikan kelegaan. Mereka yang lelah, saya berikan kelegaan. Benar kata pengkhotbah di sini, bahwa di luar Tuhan adanya duka cita, tapi di dalam Tuhan ada apa? Sukacita. Kalau di luar Tuhan, adanya hidup kita nggak tenang. Tapi di dalam Kristus Yesus, hidup kita penuh dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Memang di luar Tuhan atau di bawah matahari, di bawah langit, kita nggak pernah akan temukan yang namanya puas. Tapi di dalam Tuhan, Dia memberikan kepuasan sejati. Benar, di luar Tuhan, semuanya sia-sia. Tapi di dalam Tuhan, hal yang kita lakukan di sini adalah mengumpulkan harta di surga sehingga tidak sia-sia lagi. Walaupun hidup singkat, namun berdampak untuk selama-lamanya. Benar, di luar Tuhan, hidup kita mati. Tapi mati bukan cuma konteksnya meninggal. Sebab kalau kita baca Roma 6:23, upah dosa ialah maut, namun karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi kita tahu maut di sana bicara mengenai terpisah untuk selama-lamanya dengan Tuhan, sehingga maut yang kekal neraka, sedangkan ada hidup yang kekal yang namanya surga. Jadi benar, kalau cuman sekedar di bawah matahari, di luar Tuhan, ya memang sia-sia dan mati. Tapi di dalam Tuhan ada kebangkitan dan hidup yang kekal. Jadi intinya begini, kenallah Tuhan, ikut Dia sepenuh hati, maka hidup Anda tidak akan sia-sia. Jadi benar apa yang diselidiki oleh penulis pengkhotbah di sini, kalau memang di luar Tuhan, dan kita melihat banyak hal yang terjadi di sana, tapi semuanya itu cuma sia-sia, cuma sementara saja. Jangan hidup kita mau seperti itu. Kenallah Tuhan. Dan saya juga ingin hari ini saya menutup dengan membaca sebuah puisi. Nah, puisi ini dalam bahasa Inggris, tapi nanti ada terjemahannya di subtitle yang bisa Anda baca di dalam bahasa Indonesia. Saya akan baca begini. It will not make much difference, friend, 100 years from now, if you live in a stately mansion or on a floating river scow. If the clothes you wear are tailor-made or pieced together somehow, if you eat big steaks or beans and cake, 100 years from now. We will only have in eternity what we gave away on earth. When we go to the grave, we can only save the things of eternal worth. What matters, friend, the earthly gain for which some men will bow? For your destiny will be sealed, you see, 100 years from now. Ditulis oleh Walden Parker, dan judul puisi ini adalah 100 years from now. Dan ini sangat memberkati hidup saya, dan bahkan memberikan saya perspektif bagaimana perlu setiap hal yang saya kerjakan itu berdampak untuk Kristus. Dan semoga harapan dan doa saya, Anda juga diberkati oleh puisi ini. Have a blessed day. God bless you.